海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Perang besar yang terjadi di Arch Wano merupakan sebuah perang yang cukup panjang dan lebih membagongkan dari perang yang terjadi pada Arch sebelumnya. Arch Wano ini juga banyak menyajikan kejadian-kejadian menarik serta telah mengungkap berbagai fakta-fakta penting tentang misteri di masa lalu. Setelah berakhirnya perang besar Wano ini, kemungkinan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para player sekalian adalah dirilisnya harga buronan atau bounty terbaru dari beberapa karakter penting yang terlibat dalam perang besar tersebut. Hasil dari perang tersebut tentunya telah diketahui, sehingga pihak pemerintah dunia melalui Angkatan Laut pun kemudian akan segera mengumumkan daftar harga buronan atau bounty terbaru untuk kriminal berbahaya tersebut, terkhususnya bagi kubu yang menjadi pemenang dalam perang besar kali ini. Nah, kali ini Abang Kapten akan menceritakan sedikit bocoran mengenai harga buronan terbaru untuk kelompok bajak laut topi jerami yang kemungkinan mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Oke, langsung aja. Berikut adalah perkiraan daftar harga buronan terbaru bajak laut topi jerami. Yang pertama ada Tony Chopper. Chopper merupakan seorang dokter kapal. Sebelumnya, kita semua telah melihat betapa luar biasanya aksi Chopper dalam perang di Onigashima lalu. Selain menyembuhkan para samurai dan anak buah Kaido dari virus iblis es milik Queen, Chopper juga mampu bertarung melawan Queen dan sampai membuatnya kewalahan. Pemerintah dunia menganggap Chopper hanya sebagai hewan peliharaan di kelompok topi jerami, sehingga nilai buronan Chopper hanya dihargai sebesar 100 berry saja. Namun setelah Arch Wano ini, kemungkinan nilai buronan Chopper akan mengalami kenaikan, yaitu sebesar 1500 berry. Hal ini dikarenakan keberadaan Chopper masih dianggap sebagai hewan peliharaan di kapal, dan bagi seonggok hewan, itu merupakan nilai buronan yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua ada si kucing garong, Nami. Penampilan Nami di perang Onigashima ini tidak kalah luar biasanya dari Chopper. Nami juga bertarung dengan anak buah Kaido yang cukup kuat, yaitu Ulti yang merupakan seorang Tobiropo. Selain itu, Nami juga mendapatkan upgrade kekuatan pada Climb Attack miliknya dengan Zeus yang saat ini telah menjadi sekutunya. Sebelum Arch Wano, Nami memiliki nilai buronan sebesar 66 juta berry. Dan setelah perang Wano berakhir, kemungkinan nilai buronan Nami akan naik sangat drastis menjadi 366 juta berry. Ini merupakan nilai buronan yang cukup pantas untuk Nami, karena saat ini Nami telah memiliki Zeus sebagai sekutunya, sehingga kekuatan tempur Nami menjadi bertambah cukup besar dan keberadaan Nami akan menjadi ancaman besar juga bagi Angkatan Laut. Yang ketiga ada si penembak jitu, Go di Usopp. Usopp merupakan seorang penembak jitu yang selalu memberi kejutan di setiap penampilannya. Setelah sebelumnya dia membuat gempar di Arch Dressrosa sampai membuat Doflamingo murka, kini dalam perang di Onigashima, Usopp juga mendapatkan panggungnya sendiri. Usopp sempat melawan dua orang Tobiropo, yaitu Ulti dan Pac-One. Walaupun Usopp akhirnya babak belur disendul oleh Ulti, namun yang tak terduga Usopp berhasil membuat dua orang Tobiropo itu menjadi kewalahan. Sebelum Arch Wano, nilai buronan Go di Usopp sebesar 200 juta berry. Lalu setelah perang besar di Arch Wano berakhir, nilai buronan sang God ini kemungkinan akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu menjadi 400 juta berry. Selanjutnya, yang keempat adalah The Soul King Brook. Dalam perang besar di Onigashima, Brook memang tidak memiliki panggungnya sendiri.
Brook juga tidak terlihat melakukan suatu duel dengan salah satu petinggi dari bajak laut hewan buas. Namun, di sini Brook memiliki sebuah peran penting juga, yaitu menjadi support untuk Nico Robin. Selama perang berlangsung, Brook terlihat selalu mendampingi Robin kemanapun Robin pergi. Apalagi saat Robin kehabisan tenaga setelah selesai bertarung dengan Black Maria. Dan Brook juga melindungi Robin dari kejaran agen CP0. Lalu, Brook juga sempat hampir berduel dengan salah satu agen CP0 tersebut. Nilai buronan Brook pun kemungkinan akan ikut naik juga, karena dia juga ikut ambil andil dalam mengobrak-abrik markas seorang Yunko. Sebelumnya, Brook memiliki nilai buronan sebesar 83 juta berry. Dan setelah perang Wano selesai, nilai buronan Brook kemungkinan akan naik menjadi 483 juta berry. Lalu yang kelima ada Cyborg Franky Super. Dari awal rencana penyerangan ke Onigashima, Franky lah yang memiliki peran dalam pembuatan kapal untuk para samurai. Di dalam medan perang, Franky juga mendapat panggungnya sendiri dengan melawan salah satu member dari Tobiropo, yaitu Sasaki. Dalam duel tersebut, Franky berhasil menang dengan sempurna. Franky pun terlihat hanya mendapatkan luka-luka kecil dari pertarungannya itu. Tentunya ini merupakan sebuah kemenangan yang sangat keren dari seorang Franky, karena dia mampu mengalahkan salah satu petinggi bajak laut hewan buas yang rata-rata merupakan petarung-petarung kuat dengan kemampuan buah iblis Zoan hewan purba yang mereka miliki. Nilai buronan Franky pun diperkirakan akan naik dengan drastis. Jika sebelumnya harga buronan dari Franky sebesar 94 juta berry, kini setelah perang Wano selesai, diperkirakan nilai buronannya akan naik menjadi 694 juta berry. Kemudian yang keenam ada Tante Nico Robin. Cewek montok yang satu ini sungguh memberikan kejutan yang sangat luar biasa dalam perang di Onigashima. Pasalnya, saat perang berlangsung, Robin mendapat sebuah kesempatan untuk bertarung dengan lawan kuat yang belum pernah dia hadapi sebelumnya, dan juga merupakan member dari Tobiropo, yaitu Black Maria. Black Maria sempat mendominasi pertarungan tersebut, namun kali ini Robin tidak mau mengalah. Dia memperlihatkan hasil latihannya saat bersama dengan pasukan revolusioner. Dan akhirnya dengan menggunakan teknik baru, Robin pun berhasil menang dan melumpuhkan Black Maria. Dengan kemenangan yang sangat hebat itu, nilai buronan Nico Robin dipastikan mendapat kenaikan yang cukup tinggi. Yang sebelumnya harga buronan Robin sebesar 130 juta berry, kini setelah perang berakhir, kemungkinan nilai buronannya akan naik menjadi 830 juta berry. Lalu yang ketujuh ada Ksatria Laut Jinbei. Pada Arts Wano, Jinbei dikonfirmasi menjadi kru baru dari bajak laut topi jerami sebagai juru kemudi. Walaupun demikian, Jinbei langsung mendapatkan panggungnya sendiri. Sang Ksatria Laut ini berkesempatan bertarung dengan salah satu member dari Tobiropo juga, yaitu Wuswu. Dalam pertarungan mereka berdua, Jinbei terlihat lebih banyak bertahan dan Wuswu lebih mendominasi untuk menyerang. Namun dalam sebuah kesempatan, Jinbei langsung melakukan serangan telak dengan teknik Gyojin Karate yang dikombinasikan dengan kemampuan Busosoko Haki miliknya. Dan dengan sangat mengejutkan, Jinbei berhasil melumpuhkan Wuswu dengan telak. Sebelumnya, saat menjadi Shichibukai, Jinbei telah memiliki nilai buronan yang cukup tinggi, yaitu 438 juta berry. Nilai ini menjadi urutan buronan tertinggi kedua di bajak laut topi jerami, mengalahkan duo monster Zoro dan Sanji. Lalu setelah perang Wano berakhir, nilai buronan Jinbei diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga, yaitu menjadi 1,1 miliar berry. Wow, sebuah nilai buronan yang cukup tinggi untuk seorang kru baru. Berikutnya, yang kedelapan ada Shikoki Mesum Vinsmoke Sanji. Perang di Onigashima merupakan perang yang sangat menarik untuk Sanji. Pasalnya, dalam perang ini, Sanji termasuk karakter yang paling banyak disorot.
Sanji sempat melakukan bentrokan dengan King saat hendak menyelamatkan Momono Mesum. Digebuki sampai babak belur dan disandra oleh Black Maria. Namun dari kejadian itu semua, ada hal luar biasa yang membuat Sanji menjadi salah satu bintang di perang ini. Sanji berkesempatan bertarung dengan salah satu All-Star, yaitu Queen Sang Wabah. Pertarungan Sanji dan Queen ini berjalan cukup panjang. Mereka berdua mengeluarkan semua teknik-teknik terkuat yang mereka punya. Sampai pada akhirnya, Queen mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki oleh saudara-saudara Sanji, termasuk juga kemampuan menghilang dari Steel Black milik Red Sweet Sanji. Sanji pun sempat terpojok, namun secara mengejutkan, Sanji membangkitkan kemampuan exoskeleton atau kerangka baja yang kebal terhadap semua senjata. Sanji pun lalu mengkombinasikan kemampuan exoskeletonnya dengan kekuatan Busu Suku Haki, dan dengan teknik tendangan api biru, Ifrit Jambe, Sanji pun berhasil mengalahkan Queen dengan sangat telak. Dengan mengalahkan salah satu member All-Star, ini akan memberikan kenaikan yang sangat tinggi untuk harga buronan Sanji. Yang tadinya sebesar 330 juta berry, kini diperkirakan nilai buronan Sanji akan naik drastis menjadi 1.330 juta berry. Dengan nilai buronan yang sangat tinggi ini, sangatlah pantas jika kelak Sanji akan disebut sebagai salah satu komandan dari seorang Yonko. Lalu yang ke-9, ada pemburu bajak laut Roronoa Zoro. Arts Wano dikatakan adalah arts untuk Zoro. Pasalnya, selain ketiga pedang milik Zoro yang ditempa di negeri Wano, Zoro juga mendapatkan upgrade kekuatan di Arts Wano ini yang berupa sebuah pedang baru. Zoro mendapatkan pedang baru sebagai pengganti dari Shisui yang dikembalikan ke negeri Wano. Pedang baru Zoro ini merupakan salah satu pedang kesayangan milik Kozuki Oden yang bernama Enma. Berbeda dengan Sanji, Zoro juga mendapat kesempatan untuk ikut bertarung di atap kubah tengkorak bersama dengan rekan-rekan supernovanya untuk melawan dua Yonko, Big Mom, dan Kaido. Alhasil, dalam misi pengeroyokan tersebut, Zoro berhasil memberikan bekas luka permanen di tubuh Kaido dengan teknik Asura miliknya. Setelah itu, Zoro juga melakukan duel dengan salah satu All-Star, yaitu King. Pertarungan mereka berdua berlangsung cukup panjang juga. Awalnya Zoro kesulitan melawan King karena tubuh King yang tidak bisa dilukai akibat kemampuan spesial dari suku Lunaria miliknya. Namun secara tidak terduga, Zoro mampu menguasai amukan dari pedang Enma, dan Hosoku Haki Zoro pun tiba-tiba bangkit. Aura iblis dan petir-petir hitam pun menyelimuti ketiga pedang Zoro. Dan dengan mengejutkan, Zoro berhasil menebas King sampai membuat sayap dan pedang King terbelah. Dengan mengalahkan tangan kanan Kaido ini, nilai buronan Zoro pun dipastikan mengalami kenaikan yang sangat drastis. Dari yang sebelumnya hanya sebesar 320 juta berry, kini setelah Arts Wano, nilai buronan Zoro diperkirakan akan naik menjadi 1.520 juta berry. Wow, sebuah kenaikan yang cukup gila untuk seorang Zoro yang kelak akan menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dan yang terakhir, ada sang kapten Monkey D. Luffy. Dalam perang di Onigashima ini, tugas Luffy sudah jelas, yaitu mengalahkan Yonko Kaido agar negeri Wano terbebas dari kesengsaraannya. Sebelum penyerangan ke Onigashima dimulai, Luffy sempat mengalami kekalahan telak saat berhadapan dengan Kaido. Akhirnya, Luffy pun ditangkap dan dipenjarakan di Udon. Nah, di dalam penjara Udon inilah Luffy melakukan latihannya agar lebih kuat lagi dengan dimentori oleh kakek Sugiono cabang Wano alias Hyogoro. Melalui arahan dari Hyogoro, Luffy pun berhasil menguasai teknik Busu Suku Haki tingkat tinggi yang mampu memukul lawan tanpa menyentuhnya dan memberikan kerusakan dari dalam. Di negeri Wano, haki ini dinamakan Ryuo. Dengan berbekal kemampuan haki Ryuo ini, Luffy pun menjadi sangat yakin untuk menantang Kaido. Lalu, Luffy pun berhasil memukul Kaido dengan sangat telak dan membuat Kaido merasa kesakitan. Pertarungan mereka berdua pun berlangsung cukup lama.
mereka berdua juga saling melakukan serangan-serangan kuat. Dan sampai pada akhirnya, Luffy pun berhasil menguasai teknik Hausoku Haki tingkat tinggi yang lebih kuat dari Haki Riwo. Lalu, bentrokan haki yang sangat hebat pun terjadi antara mereka berdua. Walaupun demikian, Luffy sempat hampir kalah dan terkena pukulan telak dari Kaido. Lalu, secara tidak terduga, Luffy pun terlihat bangkit kembali dengan mengaktifkan awakening buah iblis miliknya dengan mode Gear 5. Hal ini juga menguak fakta baru tentang nama asli dari buah iblis Luffy yang bernama Hitohitonomi Model Nika. Luffy pun mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga Luffy mampu mendominasi pertarungan dan membuat Kaido menjadi mainannya. Dan pada chapter 1049 yang lalu, Luffy dan Kaido dengan teknik baru mereka melakukan bentrokan yang sangat luar biasa di langit Onigashima. Dan Luffy pun berhasil memukul Kaido dengan sangat telak sampai membuat Kaido jatuh ke ibu kota bunga dan terkubur di dalam tanah. Dengan ini, Kaido pun akhirnya dinyatakan telah kalah, sehingga otomatis harga buronan Luffy pun dipastikan akan naik dengan sangat drastis. Nilai buronan Luffy sebelumnya sebesar 1,5 miliar berry, dan kini diperkirakan akan naik menjadi 5 miliar berry. Kenaikan harga buronan Luffy ini kemungkinan bukan hanya karena Luffy berhasil mengalahkan Yonko saja, melainkan karena Gorosei telah mengetahui bahwa Luffy lah yang memiliki buah iblis legendaris itu. Dan bahkan Luffy kini telah berhasil mencapai tahap awakening pada buah iblisnya, sehingga hal ini akan semakin mengancam keberadaan para Gorosei dan juga pemerintah dunia. Lalu dengan nilai buronan yang sangat tinggi itu, bisa jadi Luffy nantinya akan dinobatkan sebagai seorang Yonko yang baru untuk menggantikan posisi dari Kaido. Nah, itulah tadi sedikit entrit-entritan prediksi untuk nilai buronan terbaru dari bajak laut topi jerami yang bisa Abang Kapten bagikan untuk teman-teman Opeler semuanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.